Lapor Bos. Ratusan warga dari Desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polres Toba pada Jumat, 13 Juni 2025. Dalam aksi damai tersebut, massa menuntut keadilan atas lahan ulayat mereka yang berada di kawasan Sibaja-Baja. Mereka juga meminta aparat penegak hukum memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Balige terkait perkara sengketa lahan tersebut. Warga berharap aparat kepolisian bertindak adil dan transparan dalam menangani persoalan yang telah lama mereka perjuangkan. Video diunggah oleh akun Facebook Arnold Dolok Saribu. Oke. Mana Pak? Aku di depan. Ke depan dari Songgang, perwakilan dari Songgang ada. Yang di mobil turun, mobil menyusul dari belakang. Spanduk Songgang mana? Spanduk Songgang, tunjukkan di depan. Masa Songgang, mana Songgang? Cepat. Spanduknya depan. Di depan. Oke. Geser aja, bisa digeser. Tangannya digeser. Geser. Ya. Oke. Ya, jalan kita pelan-pelan. Oke, yuk, jalan, yuk. Yuk. Ya. Yuk. Korlap ya, ingat ya barisan. Semangat Bapak Ibu. Burungnya tuh mana besar tadi itu tak? Hidup rakyat. Sabaran. Oh, sabaran. Tadi gua sok sama mengangkat Julion. Memang luar biasa ada hukum di negara Indonesia ini. Jadi pagi dua aku disuruh akan pejabat tinggi tuntaskan mafia tanah dari Soleh. Orang-orang mafia tanah hancur di desa yang kotor di Soli salah alamat. Jadi dia salah fitnah dengan hati urangnya kata kita dicoba om. Jadi hari malam Selerion dengan aku sudah tidak Desa. tiga desa habis jadi tiga apa pejabat. Jadi tidak mohon aku nak sudah enak mungkin naik jadi hamon jalan langsung masyarakat langsung bupati Perak tuh panikan lain DGP pengadilan John mohonlah hati nurani klien lo melihat masyarakat yang tertindas hadiru hadi mangan amang hadiru hadi masih tolong kadana Muhammad kau isi dia hamus suara nani alai sedang pangan semua dia deh jadi nanti dua aku hamus sudah nang akan ala berani si alasan nanti bisa orang tolong media Morgan jangan di situ Keluarkan. usir mafia tanah Usir. Memang saya memang belum sanggup berbicara karena sakitnya penderitaanku akibat mafia tanah. Tapi semoga Tuhan menguatkan saya untuk berbicara di tempat ini.
Edison Seraip, tinggal di desa Amborgan, Dusun 2 Aindatio, di mana lokasi saya, rumah saya, tanaman saya habis dieksekusi. Sakit. Semoga Tuhan mendengarkan ini, penderitaan rakyat ini. Bapak Presiden Prabowo, dengarkan suara hati masyarakat,ku yang menderita ini. Pejabat-pejabat di Toba ini tidak menanggapi keluhan-keluhan kami waktu dieksekusi. Kami sampaikan penderitaan ini kepada Bupati. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. Sampai ke Kapolres kami datang hari itu menyampaikan, melaporkan penderitaan kami. Kami tidak diterima, malah ditanya mana surat. Sementara kami yang punya lahan di situ adalah dari nenek moyang kami, turun temurun sampai bapak kami. Apakah itu tidak berharga warisan? Apakah warisan di Toba ini sudah mempunyai surat? Para penegak hukum, kami mohon, tunjukkanlah keadilan di negeri ini. Jangan ada lagi menderita seperti saya ini. Anak-anak saya korban tidak bisa lagi saya sekolahkan. Tidak ada lagi dana. Semoga Tuhan melihat penderitaan ini. Kami mau kemana lagi? Kami mendukung program Pak Prabowo untuk makan bergizi. Kami menanam tanaman kami, malah dirusak, dieksekusi. Berarti ini adalah penghalang-penghalang program Pak Prabowo. Tolong Pak Prabowo, Mas Gibran, lihat kami yang menderita, masyarakat ini. Bapak Kapolres, kami datang di sini untuk menceritakan tragisnya kejadian tanggal 8 Mei yang di Amborgan. Banyak daripada polisi datang ke tempat untuk menghalau kami. Banyak juga dari Satpol PP, banyak dari ada juga dari tentara, dari PM, untuk menghalang-halangi kami mempertahankan hak kami. Malah kami dirobohkan. Saya sendirilah yang dijatuhkan di situ karena saya tidak mampu melihat tanaman saya dirusak. Malah bapak polisi ini yang menghalang saya menjatuhkan lagi untuk nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami mohon kepada penegak hukum, kepada pemerintah, bersihkanlah sikap-sikap mafia di Toba ini, supaya jangan ada lagi penderitaan seperti kami ini, karena kami sudah sangat menderita. Terima kasih. Kalau ini
Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Kepada saudaraku yang kemarin membuat LP di Polres ini yang tidak diterima, coba di sini mana orangnya? Sekarang saya minta pergi ke SPKT, buat laporanmu. Saya mau lihat apakah Polres Toba mau menolak. Silakan pergi sana, buat laporanmu sekarang. Kuasanya lahan udah rusak. Kita mau lihat apakah masyarakat ini menolak. Ya udah, tunggu dulu ya. Mana orangnya tadi tuh? Mana orangnya? Sini saya lihat. Berapa orang? Berapa orang yang mau membuat laporan di sini tidak diterima? Iya, olo. Berapa orang? Tolong PNP terserah. Cek satu rokok. Tolong. Ya, berarti 2 orang. Buang LP-mu, yang 2 orang saya tunggu di sini saya lihat. Apakah ditolak? Ya, oke. Sampai kemungkinan sampai. Oke, saya tambahkan sedikit lagi. Saya bicara atas nama korban eksekusi yang viral pada tanggal 8 Mei 2025 di Ambon. Salam sejahtera bagi kita semua atas berkat Tuhan yang senantiasa membimbing Bapak Kapolres dan seluruh penegak hukum yang ada di Polres Toba ini. Dalam video yang viral tersebut, rumah saya dan tanaman saya yang saya coba untuk membangkitkan keluarga saya sirna dalam sekejap dikarenakan surat keterangan yang diterbitkan tanggal dan tahun 2019. Dan bisa saya buktikan sendiri, saya sudah memiliki sertifikat tanah pada tahun 2015. Saya tidak mengerti hukum, tapi pada saat ini saya mencoba untuk belajar hukum. Dan ternyata saya melihat banyak kekurangan dan ketimpangan dalam proses peradilan di negara ini. Bapak Ibu, kami berdua mempunyai 5 orang anak, dan salah satunya duduk di kelas 1 SMA yang sudah berupaya untuk membuat usaha sendiri, menanam jahe seluas 14 rantai dengan dia sendiri, dari modal dia sendiri, seorang anak sekolah. Hancur dibuat oleh mafia tanah. Nanti seluruh bukti-bukti ini saya akan serahkan kembali. Bagaimana pengadilan negeri Balige membuat proses peradilan salah alamat dalam eksekusi yang terjadi pada tanggal 8 Mei. Untuk itu, saya juga pernah melaporkan kasus ini pada tanggal 10 Mei pukul 5 sore. Saya ditolak dalam SPKT. Saya tidak mengerti. Saya menunjukkan surat tanah saya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Toba ini, yang ada di Ambon, yang ada di Pari, dan yang ada di Sambuara untuk menyuarakan kebenaran ini. Bagaimana SKT yang terbit tahun 2019 bisa mengalahkan SHM yang terbit tahun 2015 yang menghancurkan seluruh tanaman dan buah saya. Untuk itu, saya memohon dengan seluruh kegiatan kita ini supaya pada saat ini saya meminta kepada Presiden Bapak Prabowo, kepada pengawas Mahkamah Agung, kepada Komisi Yudisial, kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di negara ini, dan kepada Bapak Gubernur dan Bupati Toba yang pernah kami berbincang dengan beliau 1 bulan yang lalu tidak ada respon. Bahkan saya juga sudah menemui Kepala Bagian Hukum Kabupaten Toba untuk menjelaskan situasi ini. Sampai pada hari ini juga belum ada respon bagaimanapun. Untuk itu, saya memohon kepada kita semua, saya mengerti juga kepada bapak-bapak penegak
kami meminta nurani dari Bapak pada janji Satya Lencana yang diberikan oleh negara kepada Bapak Ibu, agar kasus ini dapat ditangani dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Iya. Perlu kita sampaikan, hari ini di Polres ini yang menerima kita yaitu Bapak Wakapolres Kabupaten Toba. Karena Bapak Kapolres sudah menunggu kita di kantor Bupati, tadi disampaikan informasinya. Tidak apa-apa, Bapak Waka yang menjumpai kita. Yang penting teman-teman kita yang ingin membuat laporan pengaduan terkait pengerusakan lahannya, segera laporannya dibuat, betul tidak? Bapak Ibu yang lahannya juga dirusak, silakan melapor. Kita mau lihat hari ini bahwasannya Polres menerima tidak laporan kita itu. Kita mau lihat, kalau tidak diterima laporan kita, kita aksi lagi. Setuju? Dan jangan juga cuma diterima, tapi kerjakan, laksanakan. Apa tugas polisi, betul? Kalau ini juga tidak dikerjakan dan tidak dilaksanakan, kita akan datang lagi lebih ramai dari sini, betul? Kita ajak masyarakat seluruh Kabupaten Toba untuk melihat bagaimana Polres pengaduan masyarakat tidak diterima atau tidak dikerjakan. Untuk mempersingkat waktu, karena banyak beberapa tempat yang kita akan datangi, kita minta perwakilan ataupun Pak Waka menyampaikan apa yang ingin disampaikan, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini mau mengadu yang kebetulan 2 minggu yang lewat, masyarakat yang mau mengadu ditolak langsung sama Polres. Jadi sehingga ini yang terjadi ketika demo atau unjuk rasa. Sekarang kita membuat laporan perusakan yang dibuat oleh mafia tanah. Jadi boleh ada orang semaju dan selanjutnya menghormati kami Amang Perdusi untuk seluruh masyarakat yang desa Sapuara. Polres sedang memberikan tanggapan. Sionggak, ya Sionggak. Sapar dengan Kediri. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, masyarakat kita. Kami di sini menampung, menerima daripada aspirasi dari masyarakat Desa Sapuara dan seluruhnya, ya, yang hadir pada saat ini. Tadi kami sudah mendengarkan bahwasanya permintaan daripada masyarakat yang hadir pada saat ini ke Polres Toba. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena Bapak Kapolres pada saat ini sedang berada di kantor Bupati. Mungkin nanti kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan aksi damainya di kantor Bupati. Kebetulan beliau sedang berada di kantor Bupati dengan Pak Wakil Bupati atau Pak Bupati nanti di sana. Nanti bisa lebih jelasnya nanti ya disampaikan oleh pimpinan kita Prokopinda yang ada di kabupaten. Untuk itu kami dari Polres Toba
kebetulan saya sebagai Wakapolres, sebagai menyambut Bapak Ibu sekaligus yang didampingi oleh PJU, pejabat utama daripada Polres. Atas permintaan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita tampung aspirasi tuntutan daripada masyarakat kita, yang mana pada saat ini tadi juga disampaikan oleh Pak Pardozi bahwasanya masyarakat kita ada untuk menyampaikan laporan terhadap pengerusakan yang ada akibat daripada eksekusi. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kita ini polisi rakyat, ya polisi masyarakat Toba ini. Kita pun hadir di sini karena adanya masyarakat Toba. Dan kita dalam pelaksanaan tugas tidak sewenang-wenang Bapak. Ujung-ujungnya dalam pelaksanaan eksekusi kemarin itu, kami juga melaksanakan konsultasi ya, untuk pencocokan data yang mana objek yang akan dilakukan untuk eksekusi. Ini muaranya bukan ujuk-ujuk dari kami pengamanan, dari kepolisian. Kami ulangi Bapak Ibu sekalian, kami dari kepolisian hanya sebatas pengamanan tentang putusan-putusan yang ada, yang sudah mempunyai kekuatan yang disampaikan oleh Bapak Pengadilan Negeri Toba. Kita hanya sebatas pengamanan, Pak. Tidak ada dari kita ya bagaimana supaya menjatuhkan setia, tidak. Ini berproses hukum. Kita hanya menjalankan proses hukum. Nah, terhadap masyarakat kita tadi yang Bapak sampaikan untuk membuat laporan polisi, ini juga akan kita cek kembali. Bapak silakan yang sudah tadi disampaikan masyarakat kita untuk membuat laporan polisi. Ini saya sudah perintahkan anggota kita untuk menerima dan akan melaksanakan pengecekan kembali ke lapangan terhadap keputusan-keputusan yang tadi yang sudah ada, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Manakala ada kekurangan-kekurangan di dalam hal demikian, silakan mungkin masyarakat kita bisa menyampaikannya kembali ke pengadilan. Manakala sesuai dengan yang kami dengarkan tadi ada objek perkara yang kurang atau memang nggak sesuai dengan objek perkara dilakukan kemarin eksekusi, ini bisa disampaikan kembali ke pihak pengadilan supaya dicek kembali tentang keberadaan kekuatan pelaksanaan daripada keputusan itu. Sekali lagi kami dari Polres Toba, manakala ada kekurangan kami dalam hal menyambut Bapak Ibu sekalian, masyarakat kita yang dari kecamatan luar, kurang lebihnya ya kami mohon maaf. Mungkin inilah keberadaan daripada kami dari Polres Toba. Kami juga mohon untuk kerjasamanya agar dalam pelaksanaan ini sesuai dengan aspirasi daripada masyarakat bisa kita bersama-sama untuk menindaklanjutinya secara baik dan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Toba ini. Mungkin demikian Bapak Pardozi, sedikit permohonan sambutan kami. Nanti selanjutnya ke depan melalui utusan-utusan nantinya bisa juga atau melalui Pak Pardozi, ya kita akan menyambut baik ya dalam hal untuk penyelesaian daripada permasalahan ini. Mungkin demikian. Terima kasih. Selamat siang. Horas Madita Salamnya. Selamat siang Pak Hormata Wakil. Terima kasih atas keterangan. Saparang Bangkit, bangkit, bangkit. Lawan, lawan, lawan. Menang, menang, menang. Sebelum saya menyampaikan beberapa Kepala Desa Parit Amborgan Sapora, kalau ada yang tolong di sini saya clear di depan Pak Wakil. Coba Kepala Desa Parit Amborgan saya clear. Cepat.
Kepada desa Parah lah. Sini apa ini? Sebelum saya serahkan kepada kepala desa ini, Bapak Wakaf, ingin saya sedikit sampaikan. Saya kurang paham waktu Toskabel terkait kasus sebagai Bapak berdua ada dan memberikan keterangan. Putusan pengadilan mengatakan bahwasanya yang perkara itu adalah di desa Parah, kan? Berdua. Tapi yang dieksekusi di desa Amborgan, Kecamatan Amborgan. Kami sampaikan, ada polisi. Setelah masa konsolidasi ini tidak melakukan kontrak yang bisa pakai berdua, kan saya untuk berdua, karena ada masalah. Kita tinggalkan. Ada polisi di situ. Pada masa mau eksekusi saya juga kontra dengan bapak. Tidak boleh, pakai lagi, jangan melakukan. Karena yang dimaksud putusan pengadilan atau yang dipanggil surat eksekusi bukan begitu, tapi dipaksakan dibuatkan itu. Itu dia. PK, bang saja Pak. Kenapa dibiarkan? Ada waktu saya bilang juga, bang saja mereka. Dan saya kenal orangnya. Dan mau berubah dari desa. Kenapa dibiarkan? Betul. Sekarang masih ada di dahan. Hari ini juga saya minta kalau apa izin, jangan ditambah saat mengatakan ini lebih begitu. Mohon ditarik bagi kita. Betul. Kalau masih ada itu berarti sisi pendidikan kita ini. Itu kata orang tadi. Saya mohon. Tapi saya tidak di situ. Kemudian Pak, lahan yang sudah belum masuk, lahan yang hak diambil dari mereka sudah di luar keputusan eksekusi. Masyarakat tidak tahu Pak. Ada di sini masyarakat Parah yang lahannya diambil di luar eksekusi. Ada hadir. Jadi di luar eksekusi tidak berani belum apa-apa. Mau kita tonton Pak. Inter Bapak sudah datang ke sana. Dan jumpa sama saya, kita ketemu dan Inter Bapak sudah tahu. Kalau saya eksekusi juga di luar ketentuan. Apa bisa dilakukan Pak? Tapi tidak kan Pak. Untung saya masih minta kita beli masyarakat ini. Kok nggak habis ini, nggak habis. Berhasil dari sini, besok pindah dia Pak. Pindah, saya yakin. Karena udah bilang lagi. Tidak buku taruh dong. Belanja suami ibu. Apa kali? Apa dia? Mana dia? Sudah aja di buku. Dengan saya, yang di kampung saya di Bapak Dosi juga mengingatkan Pak Dosi. Aduh, jangan pelihara. Besok Bapak tadi susah berada ini. Tapi pelihara beri. Besok beri jadi ini. Dari sana berhasil dia. Amborgan berhasil dia. Di Zoro nggak berhasil ya. Di tempat nggak berhasil. Di Zoro nggak berhasil. Di Bali nggak berhasil. Besok Bapak akan susah juga ini. Karena di dulu itu Ntar lagi rumah kita yang mau diambil. Jangan kita tahu. Bayangkan Pak, dia hanya karena dulu keluar adiknya itu di Maliserai, setelah datang di desa keluar dari situ. Bisa kepala desa Pari, yang tidak keluar itu dia kepala desa Pari, tapi dikeluarkannya SKT di desa Amborgan. Begitu, dia kalau SKT yang dipakai pekerjaan ini dipakai dikeluarkan sendiri. Itu dikeluarkan oleh kepala desa Pari. Tapi kita dengar untuk Amborgan. Bayangkan Pak, itu bisa dipakai banyak di pengadilan. SHM yang sudah disikal. Itu paling terakhir. Saya minta Bapak masih mulia rakyat ini untuk tim Pak Perkepinda supervisi lapangan dan hasil supervisinya mau kami terima. Supervisi tentukan itu sebetulnya apakah itu lahan bagi
Yang nggak bilang sampai sekarang final. Terus sudah final. Di saya yang ada adalah yang bupati untuk pertanian sampai jalan itu yang bisa. Tidak bisa lagi tunggu. Ya, bisa. Tapi kenapa bersekutu kali pengadilan? Wah, kata, tapi dia dapat yang itu. Tiga sama. Tiga sama. Ganti bayar orang udah, ganti bayar. Betul. Aku melihat ini semua. Satu juta ribuan ini, aku akan lagi cari. Kebetulan tentang begini. Waktu membagi tanah itu yang disonggang, disebutnya itu saksi membagi tanah itu pun. Kali belum nyari, jadi dia juga. Langsung lagi membagi tanah. Waktu membagi tanah orang tua kepada pelawarisnya, yang membuat ini saksi di situ. Tapi 5 tahun kemudian jadi ini juga. Karena ada mereka di belakang. Itu kan masuk juga. Biar bangsa ini. Tapi itu tidak ada. Tapi itu. Benar percaya itu bisa. Siapa? Kita juga bisa. Perang apa? Anak kedua, aku orang yang militer, nak begitu. Dari mana? Dari bukti. Pun sama dia pun. Ini betul. Aku yang salah. Pun kan. Ini tuan. Itu. Baru bisa. Lakukan ini. Tidak benar. Aku nak aku. Aku mungkin kepada dia tinggal sekarang kita ketemu dulu Bapak di dunia. Terima kasih WPP Desa. Hidup. Oke. Bapak Wakil Kapolres Toba. Pada saat eksekusi langsung kebetulan. Pada saat eksekusi pasca kering di bulan 2. Undangan dari pengadilan datang kepada kepala desa Parit, saya sendiri. Dan pada saat itu saya ikut dalam pesta kering. Dan saya menyampaikan bahwa pada saat lahan yang saya pijak itu adalah bukan desa Parit. Itu adalah lahan dari Etnatio. Desa Amborgang. Etnatio, desa Amborgang, kecamatan Persea. Sedangkan saya, desa Parit, kecamatan Unur. Dan batunya juga sudah beda. Saya situ mengatakan bahwa tempat saya berpijak memang itu Etnatio, tapi memang si baja-baja ada di desa Parit. Tapi itu perkataan saya tidak diindahkan. Kemudian saya membuat secara tertulis keberatan saya supaya saya bisa dipanggil sebelum eksekusi berjalan. Tapi pada saat sampai eksekusi saya tidak pernah dipanggil. Itulah makanya saya ikut aksi jalan karena keberatan yang saya katakan pada saat kering sama saat eksekusi tidak diindahkan oleh pengadilan. Dan surat yang dikeluarkan oleh Jumari Sirait mantan kepala desa sebelum saya menjabat, lahan register itu ada SKP-nya. Di dalam kawasan 144 hektar itu yang kemarin sudah pernah berperdamaian antara Pardosi sama Sirait, sudah pernah berperdamaian di sini bersama Perkominfo, itu sekarang ditiadakan. Karena di dalam 144 hektar itu adalah lahan dari dusun 3 saya. Itu katanya semua nanti akan dieksekusi. Itu adalah milik dari lahan Sirait Raja Naulimangan. Sementara di desa saya, Sirait Naulimangan itu tidak bersatu. Ada 2 persi Sirait Naulimangan. Dan mereka juga tidak mengakui itu, tidak ada berpihak kepada Sirait Naulimangan yang sekarang sedang mengeksekusi lahan yang ada di desa Parit. Jadi kami mohon Pak Wakil Kapolres sama semua polisi yang ada di sini, tolong dengarkan kami. Saya juga sangat terpukul. Memang pada saat ini warga saya tidak terima kalau saya dalam keadaan sekarang ikut unjuk rasa. Tapi mereka juga tidak tahu kalau nanti lahan mereka itu akan terjolimi. Mereka tidak tahu kalau nanti rumah-rumah mereka itu akan diambil juga.
Karena di lahan 144 hektar itu saya tahu di mana letaknya. Dan saya sudah menjalani. Saya bukan hanya kepala desa yang duduk tenang di kantor desa. Saya turun ke lapangan langsung di mana letak objek-objek yang sudah dikatakan oleh hasil pengadilan itu 144 hektar. Yang saya tangiskan itu kemarin hasil eksekusi yang dieksekusi katanya 25 hektar. Tapi sekarang saya lihat itu mulai dari Ignatio sampai ke Desa Parik, bahkan sampai juga ke Sapara itu sudah dihabiskan semua. Dan saya ajak BPD saya untuk duduk bersama di desa. Dia mengakui juga bahwa nanti itu 144 hektar dia sudah kasih keputusan dan sudah kasih di mana batas-batasnya itu tidak sah karena di dalam 144 hektar itu adalah termasuk dengan register. Dan kita bisa duduk bersama dengan KPH bahwa itu memang masih register. Dan kepala desa mengeluarkan suratnya sebelum saya menjabat sebagai kepala desa. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Horas. Yang kami hormati Bapak Kapolres diwakili Bapak Wakil dan jajaran Kepala Desa Parik dan masyarakat yang hadir pada saat sekarang. Kita tetap mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena tetap kita diberikan kesehatan, dan kami dari masyarakat yang hadir sekarang dapat diterima Bapak Wakapolres untuk menyampaikan aspirasi. Saya mewakili Kepala Desa Amborgan dengan hati nurani melihat kenapa harus saya datang kemari. Masyarakat saya datang ke kantor desa menyampaikan akan melakukan aksi damai, sehingga saya itu juga kemari untuk memastikan bahwasanya masyarakat saya dari Desa Amborgan harus tetap aman, tetap menjaga ketertiban. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, pada saat di Costa Tering itu memang objeknya katanya di Desa Parik dan undangan memang tidak ada ke Desa Amborgan. Tapi kalau ada surat dari pengadilan yang mau disampaikan kepada masyarakat, kalau tidak jumpa masyarakatnya dititipkan pengadilan juga menjadi kantor desa. Tapi pada saat dilakukan Costa Tering, pemberitahuan tidak ada diberikan kepada pemerintah Desa Amborgan. Tapi saya hadir di situ karena dengan hati nurani saya akan memastikan masyarakat saya itu, karena itu adalah Desa Amborgan. Pada saat itu sudah saya sampaikan bahwasanya lokasi kita berdiri sekarang bukan si baja-baja tapi Japalan. Dan pada saat itu disampaikan bahwasanya ini adalah Rihik Gajang. Dan terjadi perdebatan pada saat itu. Dan dari pengadilan menyampaikan terima kasih sudah mengingatkan kami tentang kondisi yang sekarang dan nanti akan dibuatkan dalam berita acara Costa Tering. Tapi kenyataannya ya, karena kami juga tidak melihat berita acara Costa Tering, apakah pernyataan yang kami sampaikan dari Kepala Desa Parik dan Kepala Desa Amborgan masuk di dalam berita acara Costa Tering itu. Jadi itu menjadi pertanyaan juga bagi kita. Di samping itu, lahan-lahan yang di lokasi kegiatan sudah ada yang mempunyai sertifikat. Tahun 2015 sudah ada sertifikat. Yang kedua, di lahan-lahan sudah ada parik atau benteng. Itu menandakan bahwasanya benteng atau parik yang sudah dibuat memang sudah dikuasai dan diusahai oleh yang si pembuat parik. Dan di Desa Amborgan sampai sekarang itu sah diakui. Kalau ada parik yang sudah di benteng, itu sah menjadi milik yang membuat parik, apakah perorangan atau dengan kelompok. Dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi kalau kita lihat pada saat dilakukan Costa Tering, peta yang sudah dikeluarkan dari BPN, karena BPN hari juga pada saat itu melakukannya, dari tanda-tanda batas yang disampaikan, yang ditunjukkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tapi kami berharap dari pemerintah desa pada saat itu
karena ini adalah pencocokan sesuai dengan dari pengadilan untuk memastikan apakah lokasi objek itu cocok atau tidak. Dan Bapak dari pengadilan menyatakan kami kemari untuk melakukan pencocokan. Saya harapkan kita semua mengikuti keputusan hukumnya dan masyarakat Desa Amborgang menerima hal itu. Pada saat dilakukan eksekusi, itu juga pemerintah Desa Amborgang tidak dilakukan pemberitahuan. Kalaupun keputusan pengadilan sudah ingkrah, sudah jelas, harusnya menurut saya Desa Amborgang dan Desa Sapara harus sampaikan pemberitahuan akan dilakukan eksekusi, karena masyarakat Desa Amborgang yang bermasalah dengan Desa Pari. Di satu sisi masyarakat Desa Amborgang ya harus diberitahukan kepada pemerintah Desa Amborgang bahwasanya akan dilakukan eksekusi kepada lahan masyarakat Desa Amborgang, tapi itu tidak ada. Jadi pada saat dieksekusi, kami juga sudah menyampaikan pada saat itu dengan hati nurani, dengan hikmat dan kebijaksanaan, tolong Pak eksekusinya ditunda, dilihat dulu kondisi di lapangan. Tapi pada saat itu tetap dilakukan. Pada saat dilakukan eksekusi, kita merasa sangat miris. Tanaman-tanaman yang sudah ada di lapangan, baik jagung, ubi, cabai yang sudah berbuah, jahe yang sudah ditanam, jeruk, malah ditumbangkan oleh eskavator. Saya sendiri merasa tidak sanggup untuk melihat kejadian itu. Setelah dengan kondisi itu, bukan cuma masyarakat Desa Amborgang yang merasa hati nuraninya tersentuh. Pada saat saya keluar dari Desa Amborgang, masyarakat dari luar justru menceritakan kami menangis dengan melihat dengan kondisi ini. Kami tidak tahu apa permasalahan di sini, tapi kami sangat sedih melihat bagaimana tanaman-tanaman yang hanya ditiup angin bisa tumbang. Bagaimana rumah yang sudah berdiri bisa dirobohkan oleh eskavator. Orang yang saya jumpai, dia tidak mengetahui bahwa saya kepala desanya dan hadir pada saat itu. Tapi orang yang melihat tadi sampai meneteskan air mata. Tapi pada saat itu saya melihat dengan kehadiran Forkopimda pada saat itu, mungkin di dalam hati terenyuh, tapi dengan tuntutan tugas seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk melakukan pengamanan, tetap itu dilakukan. Dan itulah kondisi yang terjadi. Dan saya juga sangat sedih melihat pada saat kejadian yang sudah disampaikan tadi, ada masyarakat dari luar yang tidak kami kenal datang dengan memakai atribut dan tanda-tanda, dan ada senjata tajam dibawa di dalam karung. Dan ini menjadi sangat membuat saya sendiri merasa ketakutan. Kenapa saya takut? Jangan-jangan nanti masyarakat saya ini ada yang berbuat sesuatu sehingga terjadi pertumpahan darah. Tapi saya percaya dan yakin karena kehadiran Forkopimda di sana itu tidak akan terjadi. Dan puji Tuhan itu tidak terjadi. Eksekusinya memang berjalan dengan lancar, tapi meninggalkan kesedihan yang cukup luar biasa. Di saat pemerintah Indonesia membuat program bagaimana dengan ketahanan pangan di masyarakat, tapi justru dirusak oleh masyarakat itu sendiri, kita saksikan oleh pemerintahan. Jadi disinilah kami merasa bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi ini. Sudah terjadi dalam waktu kurun satu bulan lebih, tetap dengan kondisi itu. Dan kondisi sekarang juga sudah dijelaskan yang tadi, pada saat dieksekusi sesuai dengan hasil kostatering, tapi di luar kostatering sudah juga dieksekusi. Bukti-bukti yang ada sekarang di lapangan sudah diratakan, yang menjadi bukti ke depan kalau dilihat oleh yang datang berikutnya. Kalau belum pernah ke sana melihat, pasti akan membilang bahwasanya di sini tidak kami jumpai ada parit,
Di sini tidak kami jumpai ada jeruk. Di sini tidak kami jumpai kemiri. Di sini tidak kami jumpai tanaman-tanaman yang lain. Jadi disitulah kami dari pemerintah Desa Amborgang mengharapkan bagaimana supaya pemerintah berpikiran dengan jernih dan hati nurani supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi kami sangat berharap Pak, kehadiran kami sekarang, kami kemari bukan melakukan demo, tapi kami kemari untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dari masyarakat Desa Amborgang. Saya kepala desa akan menghadiri kemarin, mengikuti sampai kemari untuk memastikan bahwasanya masyarakat saya ini tidak berbuat anarkis. Jadi harapan kami Pak pada Polres, habis dari sini juga kami akan melakukan lagi kegiatan yang lain supaya tetap kami dilindungi, diayomi, supaya tidak terjadi ketakutan-ketakutan bagi masyarakat kami Pak. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Horas! Pak Kapolres, kami akan tetap menunggu di lahan kapan Forkopimda datang. Kita siap, tapi itu juga saya sampaikan di sini. Yang kedua, saya dapat berita di pengaduan masyarakat sampai saat ini masih satu yang bisa diterima. Saya dibantu bagaimana itu Pak. Jangan nanti kami pulang, jangan sampai kami pulang nanti itu jadi nggak jadi terima laporannya. Ya, makasih Pak Kapolres. Oke. Jadi begini, nanti Pak Kabio bisa satu laporannya pengerusakan. Nanti yang korbannya beberapa orang nanti di situ dibuat sama Pak. Jadi sama aja itu kekuatannya. Ah, nanti bisa kita secara teknisnya nanti. Jadi sebelumnya Bida desa. bisa nanti korbannya ini. Karena objek yang sama kan. Jadi sebelumnya ya nanti kita bantu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Amborgang sama Kepala Desa Parik. Saya biarkan Bapak biar puas ya menyampaikan tadi keluhan aspirasi. Saya hargai walaupun jadi menunggu Wakapolres dibuat untuk keluhan Bapak tadi. Karena apa? Saya cukup menghargai kepala desa karena bapak saya mantan kepala desa. Ya bisa pun anaknya Wakapolres karena bapaknya kepala desa. Jadi untuk itu kepada Amang dan Ibu kepala desa, tolong masyarakat kita yang mempunyai lahan tanah silakan buatkan SKT-nya semua. Ya, kalau memang itu bisa dibuatkan silakan. Tadi saya dengar ada juga KPH kehutanan, ada bagian ini, ada bagian ini. Itu berarti tersurat bahwasanya itu kehutanan, register. Nah, kalau register ini mau dikerjakan oleh masyarakat, harus membuat permohonan. Ya, permohonan kepada Dinas Kehutanan. Ibu, Bapak Kepala Desa silakan menyurati kehutanan supaya nanti ditebuskan ke Menteri Kehutanan supaya tanah ini, tanah register ini bisa Bapak kerjakan. Itu dinamakan di kehutanan itu TORA, Tata Objek Reformasi Agraria. Ya, tanah kehutanan untuk kepentingan rakyat bisa dikerjakan. Kepemilikannya yang punyanya itu negara. Ya, kalau udah terregister. Itu kalau yang saya tahu aturannya. Nah, terhadap objek daripada permasalahan tadi, Pak, nanti Bapak dijumpai oleh Bupati, ya, Ketua Pengadilan, atau nanti dari Kehutanan. Ini nanti juga bisa Bapak sampaikan. Tadi saya sampaikan, kalau kita dari keamanan, las doronami molo masyarakat tidak dong bermasalah. Boy ro tunjak Amborgang, boy disimak katatai. Ya, apa yang mau perlu kita kerjakan, termasuk ketahanan pangan tadi, Pak. Ya, termasuk ketahanan pangan. Mungkin imara na boy
polisi kami, sian kepolisian, mari kita tetap melaksanakan kerjasama yang baik agar masyarakat kita ini dapat berjalan dengan baik, aman, tentram dan nyaman. Mulia tema dia mang doon inang hormati kami, mulia tema horas madita salutna. Hidup Kapolri! Bangkit! Bangkit! Maulina unjuk rasa nasional Polres hari berlanjut ke kantor Bupati. Tetap tinjau dari kejauhan. Semangat, sabaran, melihat.